Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Cintami Fitri Komalasari. Saya berasal dari 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Yaitu hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama internasional yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan nasional. Cangkupannya lebih luas karena kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produk barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, mempercepat pembangunan ekonomi. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Adapun manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi. Adapun manfaat-manfaat kerjasama ekonomi internasional, di antaranya memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan menciptakan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang kelima, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi bilateral atau internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah ke kawasan negara tertentu. Contoh kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, Singapura, dan sebagainya. Yang keempat, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Faktor-faktor kerjasama ekonomi.
Yang pertama, perbedaan ideologi, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.